Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Bahrinuddin dari Universitas Hanglang Buana akan menjelaskan iklim kelas dan solusinya. Di sini saya berkreasi sendiri secara individu. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan iklim kelas dan solusi. Di sini juga saya menyatakan untuk mengetahui apa saja yang akan kita ketahui tentang iklim kelas dan solusi. Yang kesatu ada pengertian iklim kelas, yang kedua ada menciptakan iklim kelas yang baik, yang ketiga solusi menciptakan iklim kelas yang kondusif. Apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang iklim kelas? Di sini kita ada bacaan. Iklim kelas adalah suasana pembelajaran dalam kelas yang muncul akibat dari hubungan antara guru dan peserta didik. Peserta didik dengan peserta didik dan akibat interaksi dari berbagai faktor seperti fisik, materi, organisasi, operasional, dan sosial yang mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas. Untuk menjadikan iklim kelas yang lebih baik, yaitu bisa menciptakan iklim kelas yang baik, tujuannya adalah agar kegiatan belajar mengajar tertata, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien. Jika kondisi tersebut telah tercipta dengan kondusif, maka guru dengan mudah mempengaruhi siswa untuk belajar dan menyampaikan materi yang diajarkan dengan efektif. Selanjutnya ada cara menjadi lebih baik dalam iklim kelas. Ada 4. Yang kesatu, menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati. Untuk menyampaikan aturan dengan tegas, yaitu saat suasana kelas sedang tidak kondusif, guru harus mampu meredam suasana menjadi lebih tenang. Namun tantangannya guru mampu berkomunikasi dengan tenang dan emosi yang stabil di kelas akan mempengaruhi cara siswa dalam menerima pesan yang disampaikan. Namun perlu diingat untuk tetap bersikap tegas agar siswa mengerti batasan dan menghormati Anda sebagai guru. Siswa cenderung memperlakukan guru berdasarkan perlakuan guru terhadapnya. Perlakuan mereka dengan empati, dengan begitu siswa akan bersikap serupa. Yang kedua ada bangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua, yaitu anak cenderung akan meniru perilaku orang yang lebih tua. Ketika di sekolah, mereka akan mengamati orang yang lebih dewasa untuk diikuti. Supaya perilaku Anda bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka, bangunlah hubungan yang sangat dengan para siswa, yang sangat hangat dengan para siswa. Buat interaksi yang positif dan menyenangkan, bukan hanya dengan siswa, tetapi juga orang tua mereka. Dalam skema pembelajaran online saat ini, kerjasama antara guru, murid, dan orang tua dalam berkomunikasi sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Karena saat kelas dimulai pukul 7 pagi, namun siswa belum bersiap di room online, peran orang tua dibutuhkan untuk mengingatkan dan mempersiapkan anak sarapan sebelum kelas dimulai agar energinya terpenuhi. Hal ini bisa dikomunikasikan dengan orang tua agar mereka dapat mendukung kegiatan anaknya selama pelajaran berlangsung. Untuk itu, peran orang tua sangat penting dalam belajar mengajar
dalam belajar mengajar saat ini, karena saat ini dalam proses daring tidak ada masuk di kelas maupun masuk ke sekolah, tetapi dengan proses daring. Untuk ketiga, libatkan siswa dalam membuat aturan. Dalam hal ini, generasi muda saat ini sudah sangat kritis dengan hal-hal yang mereka anggap tidak adil. Termasuk tentang peraturan di kelas, libatkan siswa dalam diskusi untuk membahas dan menetapkan peraturan yang dibutuhkan di kelas. Ketika anak-anak ikut dalam diskusi, membuat peraturan, mereka akan merasa terlibat dan menganggap peraturan itu harus dipatuhi. Oleh karena itu, dalam membuat peraturan dengan mendiskusikan dengan anak-anak, mereka sangat terlibat dan menganggap peraturan itu ada dan pasti akan dipatuhi oleh anak-anak dan dibuat atas kesepakatan bersama. Itu yang ketiga, libatkan siswa dalam membuat aturan. Yang keempat, amati dan pahami perilaku setiap siswa. Setiap individu memiliki sifat yang berbeda-beda. Seseorang guru yang ingin atau memperbaiki perilaku siswa harus memahami lebih dahulu apa latar belakang yang mempengaruhi siswa berperilaku dan menunjukkan sikap demikian. Oleh karena itu, amati dan pahami perilaku setiap siswa, berikan pendekatan yang sesuai dengan kondisi siswa saat ini. Misalnya, siswa yang setiap hari terlihat tidak bersemangat mengikuti kelas, bisa Anda ajak berbincang untuk mencari tahu akar masalahnya. Rangkul dia menemukan solusi dan menemukan motivasi untuk semangat mengikuti pelajaran di hari berikutnya. Dengan memberikan pendekatan seperti itu, bukan hanya bermanfaat untuk siswa, tapi juga untuk diri Anda sendiri, agar lebih mudah membangun suasana kelas yang kondusif. Selanjutnya ada materi menciptakan iklim kelas dengan kondusif. Istilah pembelajaran yang mengacu pada dua aktivitas, yaitu mengajar dan belajar. Aktivitas mengajar berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh guru dan aktivitas belajar berkaitan dengan siswa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Munib Chatib bahwa pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Sementara Azhar Chalil mendefinisikan pembelajaran sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Arif S. Sadiman, pembelajaran adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan melalui saluran atau media tertentu. Arif S. Sadiman, DKK 1990. Dari ketiga definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam belajar memuat tiga unsur penting, yaitu proses yang direncanakan guru, sumber belajar, dan siswa yang belajar. Kita lanjut dalam menciptakan iklim kelas dengan kondusif. 1. Menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat. Hal itu sangat penting untuk menciptakan awal yang berkesan, adalah penting karena akan mempengaruhi proses selanjutnya. Jika awalnya baik, menarik, dan mengikat, maka proses pembelajaran akan lebih hidup dan menggairahkan. Oleh karena itu, selalu awali kegiatan pembelajaran dengan memberikan sapaan hangat kepada siswa. Misalnya, anak-anak senang bertemu kalian hari ini. Kalian adalah anak-anak bapak atau ibu yang hebat. Karena sapaan hangat dan raut wajah cerah memantulkan energi positif yang dapat mempengaruhi semangat para siswa. Kita dapat membayangkan jika seorang guru ketika memulai pembelajaran dengan raut muka ruwet, tidak senyum, penampilan kusut,
tentu saja suasana kelas menjadi menegangkan dan menakutkan. Yang kedua, menciptakan suasana rileks. Ciptakanlah lingkungan yang rileks, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman. Oleh karena itu, aturlah posisi tempat duduk secara berkala sesuai keinginan siswa. Bisa memakai format U, lingkaran, chevron, dan lain-lain. Selain itu, ciptakanlah suasana kelas di mana siswa tidak takut melakukan kesalahan, untuk menanamkan keberanian kepada siswa dan mengungkapkan pendapat atau menjawab pertanyaan. Katakan kepada siswa, jika jawabannya salah, katakan kan lagi belajar. Karena sedang belajar, maka kesalahan adalah suatu yang lumrah dan tidak berdosa. Yang ketiga, ada memotivasi siswa. Untuk hal ini, bisa dikatakan memotivasi adalah sebuah konsep utama dalam banyak teori pembelajaran. Karena motivasi ini sangatlah dikaitkan dengan dorongan, perhatian, kecemasan, dan umpan balik atau penguatan. Adanya dorongan dalam diri individu untuk belajar bukan hanya tumbuh dari dirinya secara langsung, tetapi bisa saja karena rangsangan dari luar, misalnya berupa stimulus model pembelajaran yang menarik, memungkinkan respon yang baik dari diri peserta didik yang akan belajar. Untuk itu, apabila dalam diri peserta didik telah tumbuh respon hingga termotivasi untuk belajar, maka tujuan belajar akan lebih mudah dicapai peserta didik yang antusias. Kebanyakan pendidik mengajar hanya untuk mengajar target tanpa memperdulikan pemahaman peserta didik. Padahal belajar adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang memerlukan adanya motivasi untuk mencapai tujuan semakin tinggi, hingga motivasi yang didapat siswa semakin tinggi pula keberhasilan yang akan dicapai. Yang keempat, ada menggunakan ice breaking. Ice breaking adalah derajat perhatian peserta pelatihan yang berguna untuk menaikkan guru untuk meneliti rata-rata setiap orang untuk dapat berkonsentrasi pada satu fokus tertentu hanyalah sekitar 15 menit. Ice breaking adalah suasana yang dimaksud dengan dingin atau beku sehingga pembelajaran saat itu menjadi kurang nyaman. Oleh karena itu, siswa harus berkonsentrasi kepada guru. Guru pun sama halnya harus berkonsentrasi, memusatkan perhatian untuk tidak lengah dalam mengajar. Bisa berupa yel-yel, tepuk tangan, menyanyi, gerak dan lagu, gerak anggota badan, dan games. Yang kelima, ada menggunakan metode yang variatif. Dalam metode ini ada 4 metode, yaitu everyone is a teacher here, ada the power of 2 and 4, ada car sport, ada reading aloud. Saya akan menjelaskan tentang menggunakan metode yang variatif, yaitu makhluk yang unik memiliki kecenderungan, kecerdasan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Paling tidak ada 4 gaya yang tadi saya sebutkan.
Guru perlu menyadari bahwa siswa dalam satu kelas memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengakomodir semua siswa, belajar dengan latar belakang yang berbeda-beda. Guru dapat menggunakan metode yang bervariasi, yaitu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.